terkait dengan BUMDes saya kira. Jadi saat ini terkait dengan BUMDes tentunya kita tidak bisa kemudian harus menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 11 sebagai bagian dari rujukan. Dan karena secara substantif adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terus kemudian adanya PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes itu merubah desain tata kelola BUMDes secara keseluruhan. Jadi nanti akan kita sampaikan beberapa hal, misalnya di PP itu kira-kira landasan filosofisnya semacam ini. Jadi bahwa kemudian apapun berkaitan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan desa itu membawa implikasi pada desain demokrasi yang dikembangkan di desa. Dan demokrasi di desa itu haruslah meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip dasar. Dan kepentingan masyarakat kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan itu harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Nah, kepentingan masyarakat desa di sini itu kira-kira yang 7 hal strategis. Itu 7 hal strategis, termasuk di dalamnya adalah kerjasama antar desa dan pendirian badan usaha milik desa. Ini menjadi rujukan secara filosofis terkait dengan terbitnya PP 11 itu kira-kira ada 3 landasan filosofis itu. Terkait dengan landasan sosiologis ini yang kemudian menjadi penting. Jadi BUMDes itu harus bisa dipandang dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif ekonomi, karena dia namanya saja badan usaha. Jadi karena dia itu badan usaha, sebuah entitas bisnis gitu, sehingga perilakunya itu harus bisa dipandang, diukur dari kacamata bisnis. Kalau kemudian basis pendekatannya itu sebenarnya entrepreneurship, dan ukuran keberhasilannya ketika dia dipandang dari perspektif ekonomi adalah seberapa besar profitabilitasnya, seberapa besar keuntungannya. Tetapi jangan lupa, meskipun dia itu badan usaha, tetapi dia milik desa. Sehingga kemudian dia tidak hanya semata-mata entitas ekonomi, tetapi dia juga merupakan entitas sosial. Sehingga perilakunya itu harus bisa dipandang, perilakunya harus bisa dipandang dari sosial perspektif sosial. Dan ukuran keberhasilannya itu adalah seberapa besar kemanfaatannya. Gitu. Jadi ini yang kemudian menjadikan BUMDes itu tidak boleh kemudian hanya semata-mata ukuran keberhasilannya itu adalah seberapa besar keuntungannya, tetapi juga terkait dengan kemanfaatan. Tetapi badan hukum di Indonesia yang punya karakteristik bisa dipandang sebagai dalam perspektif ekonomi maupun dipandang dari perspektif sosial itu ya kira-kira yang mirip koperasi. Terus kemudian yang membedakan antara koperasi dan BUMDes apa? BUMDes itu juga harus bisa dipandang dari perspektif politik. Jadi karena badan usaha milik desa yang didirikan oleh desa itu kira-kira dia itu menjalankan sebagian kewenangannya pemerintah desa. Sehingga kemudian dia itu entitas negara, perilakunya harus bisa dipandang dari perspektif negara. Misalnya terkait dengan kewenangan terkait dengan pengelolaan aset secara normatif, ya, yang diberikan mandat oleh undang-undang oleh negara untuk mengelola aset itu hanya pemerintah desa, yang kemudian menjadikan kepala desa sebagai pejabat pengguna aset. Karena ya normatifnya semacam itu, tetapi kemudian Undang-Undang 6 itu memberikan pengecualian bahwa ada sebagian warga desa yang bisa mengelola aset desa yang dipisahkan dalam kelembagaan badan usaha milik desa. Artinya dia sekali lagi dia itu merupakan entitas politik, sehingga dari perspektif politik BUMDes itu harus bisa menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk mendidik warga desa. Nanti mendidik warga desa itu terkait dengan finansial literasi, terkait dengan entrepreneurship, terkait dengan misalnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua, dia juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk mewujudkan desa itu sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga masyarakat desa itu berkesempatan secara langsung untuk menjadi pemilik atau memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Jadi dia harusnya menjadi pintu masuk bagi warga desa untuk menjadi pemilik langsung atas usaha-usaha yang dikelola oleh desa.
atau sumber daya ekonomi yang ada di desa. Ini kira-kira landasan sosiologisnya semacam ini. Terkait dengan landasan yuridisnya, jadi yang menjadi rujukan dari PP 11 itu adalah Undang-Undang 11 tahun 2021, Undang-Undang 11 tahun 2020, pasal 117 angka 1, yang merubah definisi dari BUMDes. Yang kemudian perubahan definisi ini merubah hampir semua logika hukum. Jadi semua logika hukum itu berubah dengan berubahnya definisi ini. Jadi kalau sebelum Undang-Undang 11 tahun 2020, BUMDes itu kan merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa yang sebesar seluruh atau sebagian besar kepemilikannya ada di desa. Jadi dalam pandangan dalam konteks pengaturan BUMDes sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa badan BUMDes itu adalah embedded, menempel dengan entitas pemerintah desa. Domainnya ada di pemerintah desa karena dia didirikan oleh pemerintah desa, dimiliki oleh pemerintah desa. Jadi pemerintah desa menjadi pemilik tunggal atau organ yang kemudian nempel di kelembagaan BUMDes. Itu karena dia menjadi pemilik sekaligus pendiri. Jadi dia badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa yang sebagian besar atau sebagian besar atau seluruhnya itu dimiliki oleh pemerintah desa. Yang kemudian melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 itu definisinya dirubah menjadi badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa ketika kita berbicara tentang BUMDes. Nah, logika perubahan definisi ini pada akhirnya merubah semua logika hukum yang terkait dengan badan usaha milik desa, sehingga kira-kira tata kelola BUMDes pasca Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP 11 tahun 2021 itu adalah semacam ini. Jadi karena didirikan oleh desa, entitas yang kemudian mewakili desa itu adalah musyawarah desa. Jadi atau forum gitu ya. Jadi forum atau entitas kita sebut sebagai entitas yang bisa mewakili desa secara keseluruhan itu adalah masyarakat musyawarah desa. Sehingga kemudian karena itu didirikan oleh desa, musyawarah desa pada akhirnya dia menjadi salah satu perangkat organisasi. Karena dia yang mendirikan, dia yang punya kuasa untuk membubarkan dan lain sebagainya. Makanya dalam PP 11 itu perangkat organisasi dari BUMDes ini tidak lagi hanya Dewan Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, tetapi ada pemerintah desa, representasi dari badan BPD dan representasi dari unsur masyarakat desa. Dan dalam PP 11 kewenangan dari musyawarah desa itu dia mengambil 23 hal pokok dan strategis dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya musyawarah desa itu menjalankan fungsi pengaturan. Dia mengatur, mengkerangkai segala hal, segala sesuatu terkait dengan pengelolaan badan usaha milik desa. Terus kemudian di PP 11 itu juga kita disebutkan bahwa badan hukum atau subjek hukum yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha milik desa itu, baik di luar maupun di dalam pengadilan, adalah pelaksana operasional yang dipimpin oleh seorang direktur utama gitu. Dan di PP 11 tersebut juga disebutkan bahwa pengurus yang disebut sebagai pengurus itu meliputi Dewan Penasihat, Pelaksana Operasional maupun pengawas. Di mana Dewan Penasihat yang dulunya sebelum PP 11 itu dijabat secara ex officio oleh kepala desa, karena dia itu merupakan pendiri dan pemilik, maka otomatis penasihatnya adalah kepala desa. Tetapi dalam PP 11 peran kepala desa ini sekarang dia hanya penerima kuasa fungsi kepenasihatan. Karena yang mendirikan musyawarah desa
mestinya yang menjalankan fungsi kepenasihat itu adalah musyawarah desa. Tapi karena musyawarah desa itu bukan merupakan body, gitu, bukan merupakan sebuah organ, dia hanya sebuah entitas gitu, sehingga kemudian musyawarah desa itu mendelegasikan atau memandatkan, melimpahkan mandatnya sebagai penasihat itu kepada kepala desa, sehingga di PP 11 secara tegas disampaikan bahwa kepala desa itu hanya penerima kuasa fungsi kepenasihatan. Artinya ini menandakan bahwa domain dari BUMDes saat ini pasca PP 11 bukan lagi di pemerintah desa. Dia hanya menjadi satu dari 3 bagian penting atau tiga bagian utama penyusun desa tadi. Jadi pengurus ini kemudian ya kira-kira menjalankan fungsi pengurusan. Dia menetapkan anggaran rumah tangga dan lain sebagainya. Dan pelaksana operasional itu dia menjalankan fungsi pelaksanaan.